Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan kali ini Om akan mengajak kalian melihat sebuah mobil yang baru saja tiba di tanah air, sebuah mobil yang baru saja Om Bos impor, sebuah mobil kebanggaan Amerika, sebuah muscle car yang sangat legendaris, sebuah sport car yang menurut Om Bos sangat terjangkau. Ya betul, dia adalah sebuah Ford Mustang. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang Ford Mustang. Ini adalah Ford Mustang terbaru keluaran 2021 dengan beberapa kelebihan-kelebihan khusus yang tidak akan kalian temukan pada mobil yang lain. Nah, sekarang tanpa panjang lebar lagi, Om Bos akan ajak kalian melihat secara detail Ford Mustang terbaru Om Bos ini. Yuk, teruskan videonya, jangan di skip-skip. Buat kalian yang belum memfollow Instagram Om Bos, follow dulu Instagram Om Bos @ascienti supaya kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Nah, sekarang tanpa panjang lebar lagi, Om Bos ucapkan selamat menonton. Di depan kita sudah ada mobil kebanggaan Om Bos yang baru saja tiba di Indonesia. Sebuah mobil Ford Mustang, tapi bukan sembarang Ford Mustang. Ini adalah Ford Mustang produksi tahun 2021, model facelift. Dan yang cukup spesial adalah dia tipenya adalah 2.3 High Performance atau EcoBoost High Performance. Nah, ini cukup spesial karena nomor satu, mesinnya menggunakan turbo yang lebih besar sehingga dia punya tenaga dibandingkan dengan yang bukan high performance lebih besar, dan juga beberapa aksesoris atau option yang melekat di sini juga lebih tinggi, lebih bagus dibandingkan dengan yang non high performance. Mobilnya sendiri berwarna carbonized grey, abu-abu. Sengaja Om Bos pilih warna ini karena menurut Om Bos sangat mencerminkan muscle car banget. Keren. Yuk, kita bahas satu persatu sekarang mulai dari depan. Kap mesinnya dulu, kap mesinnya lebar banget, kalian bisa lihat. Mobilnya cukup lebar, terus panjang moncongnya gitu. Siluetnya gagah banget, kalian lihat itu. Tuh. Fastback banget, keren. Di sini yang menarik adalah ada stripingnya tuh sampai ke sana. Striping ini spesial, bawaan dari factory. Sangat rapih dan sangat keren, memberikan aksen jadi nggak monoton. Terus kita lihat sendiri dia punya kap mesin nih terbelah dua, nih ada profilnya, deng ke sana, kiri kanan ada air scoop-nya. Terus di belakang air scoop-nya juga ada lagi begituannya, kalian bisa lihat kan. Jadi sama sekali nggak ngebosanin, kap mesin ini benar-benar keren. Bagian sininya pun nggak kalah keren, bagian sininya. Widih, keren. Keren ya pokoknya kap mesinnya. Kita turun dikit, mari lihat lampunya. Lampunya ini sipit, gahar gitu modelnya ya. Terus sudah full LED, terang banget. Dia punya grill juga nih spesial. Ada logo poni ya sini. Ini lucu banget. Oh, ini khas Mustang banget nih. Harus ada logo poninya, kuda poni. Terus kita lihat bumpernya juga sculpted, keren. Oh, ada profil-profil banyak banget. Bentuknya pokoknya nggak ngebosenin deh, lihat aja bumper itu. Ke bawah sini semua kan. Di bawahnya ada splitternya. Selain menambah kekerenan, dia juga berfungsi untuk membelah angin sehingga mobil kita lebih aerodinamis. Keren. Kita lihat fendernya. Yang menarik di fendernya adalah dia punya logo ini. High Performance 2.3 liter. Logonya sendiri mencerminkan mesin mobilnya, dan juga logo ini logo yang menurut Om retro. Jadi dia punya stylingnya seperti ini, mencerminkan mobil yang retro. Terus kita lihat fendernya itu ada garis tarikan sepanjang pintu sampai ke sana. Terus pintunya sendiri mulai dari fender ini sampai ke pintu situ juga ada tarikannya. Keren, keker banget mobilnya. Nah, velgnya ini juga keren. Ini velg ring 19. Bannya juga sudah Pirelli P0. Terus dia punya remnya juga gede banget, mumpuni. Kalipernya gede, piringannya juga ukurannya cukup besar. Terus kita lihat bagian sini. Ada side skirtnya tuh sampai ke sana. Keren. Memberikan kesan aerodinamis. Pintunya juga ada profil-profilnya lagi. Kita mundur sebentar, kita lihat agak jauh dikit. Kalian bisa lihat profil mobil ini, tongkrongannya
luar biasa nih, ikonik banget, fastback banget tuh, Mustang banget nggak salah deh. Panjang, dia punya moncongnya, bagian sininya nggak begitu panjang, terus pintunya 2, keren. Kita lihat spionnya kayak begini, ada sennya, kacanya cukup besar, pintu sendiri tarikannya gitu. Ini juga ada profil tadi yang bilang nih, mudah-mudahan terlihat ya, keren. Terus siluet juga fastback banget tuh, lihat ya kaca gini nih, cakep, keren. Kita lihat velg belakang, keren ya, semok gendut gitu. Remnya juga semua sudah tentunya disc brake. Tuh ada logonya juga kuda, poni. Jadi ini karena ini yang high performance punya, jadi standarnya option-optionnya sudah sangat bagus dan sudah nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal digas aja, digeber. Oh iya, atapnya juga ada profilnya nih. Profilnya jadi nggak polos, biasalah itu ada shark fin antena. Kaca belakang seperti ini, ada third brake lamp. Siluet profilnya kita lihat lagi begini dari sini. Wih, keren banget, nice. Kita lihat lampu belakangnya kayak gini, sudah LED juga. Klasik, retro, modern menjadi satu dalam desain mobil Ford Mustang ini. Terus ini biasa tuh ada kamera. Terus ini yang paling keren ada logonya, poni. Keren banget logonya, nice. Ini juga ada aksen-aksennya, keren. Oh ya, ini juga ada ducktail nih, kalau kata orang anak mobil ini ada ducktailnya. Minimalis tapi keren. Ada profilnya juga gini nih, nggak rata ya. Sini ada lagi, wih keren, nice. Bumper belakang seperti bisa kalian lihat, bentuknya seperti itu, keren. Rear diffuser juga keren banget. Knalpotnya juga sudah quad exhaust, 2 kiri 2 kanan, nice. Oke, kita lihat bagian sininya. Nah, ini untuk ngisi BBM. Wih, tongkrongan Yahut banget. Gimana menurut kalian? Tongkrongannya mobil ini gahar nggak? Kalau menurut Ombo sih gahar banget. Tapi memang kalau desain itu bicara selera. Bagaimana menurut teman-teman, menurut kalian? Kalau kalian suka atau nggak suka dengan mobil ini, desainnya, yuk tulis di kolom komen ya. Sekarang kita lanjut dengan melihat bagian dalamnya. Untuk masuk ke mobil, kita tinggal kantongin kunci dan kita selipkan tangan di situ. Kunci sendiri keren kayak gini, ada logonya kuda poni, sehingga kita selalu ingat kita menggunakan mobil yang sangat spesial. Yuk sekarang kita masuk ke dalam, tinggal giniin, terus kita buka. Nah, kebuka deh udah. Oke, kita lihat dari bagian sini, kacanya sendiri frameless, ciri khas mobil sport. Lalu door trimnya seperti ini, warnanya tentunya hitam, interiornya sengaja mobil ini biar nggak kotor, dan warnanya yang paling everlasting. Karena kalau warna-warni itu interior takutnya nanti out of trend, kalau ini memang abadi. Kombinasi eksterior abu-abu dengan interior hitam tidak pernah salah. Nah, ini dia punya door trimnya nih, ada stitching-stitchingnya supaya nggak monoton. Ke sana, di situ untuk buka tutup pintu, central lock. Di sini ada untuk dia punya spion, pengaturan spion, dan tombol power window di sini. Ini bakal nutup pintu. Di sini ada door pocketnya, tidak terlalu besar. Ini ada mid bassnya, ada mid range-nya, lumayan sound systemnya. Terus di sini ada tulisannya Mustang. Wih, keren. Seal plate-nya keren. Nih, ada build-nya kapan? Februari 2021. Di mobil ini memang gres banget. Produksi 2021, bukan produksi tahun 2020. Kita lihat joknya. Joknya ini kulitnya juga bagus. Ada stitching-stitchingnya juga, seperti bisa kalian lihat tuh.
elektrik tentunya sudah keren, rapih. Sudah bucket seat, semi bucket seat, nggak terlalu bucket tapi cukup menopang tubuh kita dengan baik. Nice. Itu pedal-pedalnya. Sekilas interiornya begini, keren. Terus bagian belakangnya kayak gitu. Jadi ini 2+2, kalian bisa lihat tuh, bisa duduk di belakang dengan lumayan. Tapi lebih ke arah untuk anak-anak sebenarnya. Nah ini posisi mengemudi Om Bos. Masih tersisa jarak yang tidak terlalu besar untuk legroomnya atau knee roomnya. Tapi kalau untuk anak-anak sih masih oke lah ya. Cuman memang headroom juga nggak bisa gitu lega karena kan mobilnya siluetnya begini nih. Jadi umum lah untuk mobil-mobil sport duduk di bagian belakang tidak terlalu nyaman. Atau hanya diperuntukkan untuk anak-anak atau orang dewasa boleh, cuman untuk perjalanan yang tidak terlalu jauh. Oke, sekarang mari yuk kita masuk ke dalam. Buat nyalain mesin tinggal kita injek rem, pencet ini. Maka mobil akan segera menyala. Dan siap untuk dibawa kebut-kebutan. Nice. Kita bahas satu persatu ya sekarang ya. Mulai dari bagian setir. Nah, setirnya sendiri ini semuanya materialnya kulit yang baik, sangat enak digenggam, sangat empuk, dan sangat menginspirasi untuk kebut-kebutan. Nah, tuh kalian lihat, keren ya. Ada logonya Mustang. Lalu ada tombol-tombolnya nih untuk volume, ini untuk macam-macam voice command, lengkap semua, cruise control dan seterusnya. Terus di balik sini ada untuk, jadi bisa kalian lihat untuk pengaturan lampu-lampu, sen dan segala macamnya. Lalu yang ini untuk wiper. Terus di sini kalian lihat ada tweeter supaya suaranya merdu. Ini ada kisi-kisi AC. Di sini biasa untuk mengatur lampu-lampu. Seperti bisa kalian lihat. Dashboardnya sendiri bentuknya retro modern gitu ya. Ini juga keren nih. Ada dia punya stitchingnya, materialnya juga bagus banget. Untuk bagian sini, situ bagus banget, tidak malu-maluin untuk sebuah Ford Mustang. Meskipun orang bilang Mustang mobil sport yang terjangkau, tapi menurut Om build and finishnya lumayan, tidak malu-maluin, semuanya enak. Lalu di tengah ada 3 kisi-kisi AC seperti bisa kalian lihat, seperti itu. Di sini ada in-car entertainment-nya, lumayan bagus, bisa di on offin, dan bisa juga Android Auto dan Apple CarPlay sudah mendukung. Terus kita lihat di sini, ini untuk ngatur-ngatur biasa ya. Di sini adalah dia punya AC, jadi untuk mengatur-ngatur fan-nya dari sini. Tapi blower speed-nya 1 pun kencang, udah cukup dingin. Nah ini untuk cooler dan heater jok. Cooler boleh lah ya 1 ya, biar kita dinginnya enak. Nah, di bawahnya itu yang tadi Om bilang ada tombol untuk nyalain matiin mesin, ada hazard untuk matiin stability control. Nah yang menarik 2 ini nih, mode dan steering. Mode dulu ya, mode kalau kita toggle di sini tadi berubah nih, Om toggle ya. Nah ini normal, lalu ini sport plus, ini berubah semua, tampilannya juga berubah. Terus ini race track, wah ini menarik tuh, 4 track use, si manual, keren nggak tuh? Terus ada lagi mode drag strip. Tuh. Ini semua hanya untuk track use, jadi harus dipakai hanya di tempatnya, menurut Ford begitu. Lalu ini untuk snow, dia lain lagi. Jadi ini instrumen clusternya semua sudah digital ya, jadi monitor gitu, jadi bisa diganti-ganti kayak tadi. Nah ini normal, kita kembalikan ke normal. RPM
Ini bisa diganti-ganti, tuh juga sudah ada tire pressure monitor, speedometer, dan yang lain-lainnya seperti bisa kalian lihat sendiri. Tapi sangat amat mantep. Nah terus yang di sebelah ini kan tadi kan yang mode ini ya, yang ini nih, tuh yang paling kiri. Di sebelahnya ada steering mode yang ini nih. Yang ini kalau ditoggle jadi gini. Normal steering atau sport steering itu bobot setirnya atau comfort steering. Jadi maunya seperti apa gitu. Dia punya setelan setirnya pun bisa dirubah sendiri. Nice. Terus kita lihat kemari. Di sini ada tulisannya Sync. Terus ini ada seperti biasa PRNDS. Ini tuas transmisinya keren kayak pesawat tempur. Di sini juga ada stitching lagi tuh. Sini ada. Tuh ya, coba kalian lihat ya. Rapih dan very detail. Di situ biasa ada laci. Di sini biasa ada armrest. Di sini biasa ada cup holder. Rem tangannya masih analog, keren. Om sih suka loh rem tangan model-model gini, nggak suka rem tangan elektrik kayaknya kurang berasa narik rem tangan gitu ya kalau pakai yang elektrik ya. Pakai ini enak. Ini transmisinya 10 percepatan jadi 10 speed. Canggih transmisinya, ntar kita bahas pas nyetir. Di situ juga ada seperti tutupan gitu, sama seperti yang ini. Dia punya finishingnya, kisi-kisi AC di sana. Di sini ada tulisannya juga nih, high performance 2.3 liter. Cakep. Low trim seperti itu, sama seperti bagian pengemudi. Joknya kayak gini, jok belakang, keren. Feel good car. Nah ini juga keren. Spionnya, ini lampu-lampu biasa lah ya tuh, umum. Di sini sun visor, ada lampunya, jadi bisa ngaca. Habis kebut-kebutan ngaca, kebut-kebutan lagi. Jadi kebut-kebutan in style gitu kan. Kita bisa kebut-kebutan in style. Keren. Nah, interiornya seperti itu. Sekarang kita lanjut dengan bagian yang lain yuk. Ada satu tombol penting di sini yang belum dibahas, yang bergambar poni. Kalau kita pencet ini, kita bisa masuk ke mode ini. Ada track apps, ada my mode, ada gauges, bisa diganti-ganti. Tapi yang paling penting exhaust mode. Jadi dari situ kita bisa memilih. Sekarang di quiet. Kalau di quiet kita gas-gas, nggak terlalu kencang bunyinya. Gitu, kita ganti ke normal. Normal, valve-nya akan membuka sedikit. Akan lebih merdu suaranya. Lalu ada yang spot. Di spot lebih merdu lagi. Tapi yang paling keren kita harus taruh di racetrack. Dan keren. Jadi ini untuk dia punya knalpot ada 4 presetnya, quiet, normal, sport, dan racetrack. Jadi bisa kita sesuaikan kapan kita mau pakai mobil ini sehingga tidak mengganggu tetangga atau mengganggu orang lain. Jikalau kita mungkin bepergian di pagi hari atau di malam hari, sehingga bisa kita setting pas mau pulang kita masukin quiet atau normal, pas kita mau geber-geber mungkin di track kita pakai racetrack, lalu mungkin kalau hari-hari kita pakai di sport. Nice, tombol ini keren banget. Ada tombolnya, pony, love it. Buat buka bagasi dari remote kita tinggal ini klik 2 kali, dia akan segera terbuka. Terus kita bisa angkat bagasinya. Kayak gitu, bagasinya enteng, enak, tidak merepotkan. Untuk misalkan kita bawa barang belanjaan mau naikin bagasi gitu, meskipun dia nggak langsung nendang, tapi sangat ringan. Bagasinya ada pegasnya, ada shock breakernya. Jadi ini bisa untuk membantu bagasinya nendang ke atas tuh pas kita mau buka. Nah dalamnya bagasinya kayak gini. Besar banget ini bagasinya. Ini sih gede banget sampai ke sana. Untuk mobil sport car di sini menurut Om ada sound systemnya juga, apa namanya, subwoofer. Untuk sebuah mobil sport car atau muscle car ini luar biasa besar dia punya bagasi kalau menurut Om. Di sini juga ada ban serep. Seperti bisa kalian lihat.
Jadi konvensional, masih ada ban serepnya, tapi yang menarik memang dia punya bagasi gede banget nih. Practicality berarti ini untuk everyday sport car sih cocok, karena dia sangat praktis, jadi tidak ngerepotin. Bukan bagasi kayak gini kalau kalian lihat. Mau naik turunin barang ya, karena mobilnya nggak terlalu tinggi, gampang. Cuman bukaan ininya nih, apa namanya nih, pintu masuknya ke bagasi itu ya, yang kayak Om tunjuk itu agak kecil. Jadi mungkin barang kalau gede banget mesti dimiringin dulu, gini dulu ke sana kali. Tapi pasti kalian bisa mensolusikannya dan tidak akan menjadi masalah. Di sini juga bludur semua, bagus. Sip. Sekarang kita lihat bagian mesinnya yuk. Buat buka kap mesin tinggal tarik tuas, bukan di sini tapi di sini. Di bawah sini. Kita tarik, terus dia akan terbuka sedikit, tinggal kita giniin, naikin. Sayangnya dia masih pakai nih penahan kap mesin, alias belum stand alone. Masih pakai tuas gini nih untuk nahan kap mesinnya supaya gak jatuh. Kita lihat kapnya sini, semua bagiannya oke, rapi, sudah dicat tentunya, ada peredamnya. Terus kita lihat sini dulu, samping-sampingnya agak kopong ya, karena memang ini kan bisa sampai 5000 V8. Jadi kalau engine bay gede gini, diisinya bisa sampai mesin yang 5000. Kalau diisi mesin yang kecil pasti agak berasa kopong. Tapi ada keindahan dalam kesederhanaan. Mesin ini sendiri legendaris. Ini mesin yang juga dipakai di Ford Focus RS. Kalian pasti tahu mobil apa itu. Kalau kalian nggak tahu, kalian Google dulu. Mesin yang dipergunakan di mobil ini adalah mesin 2300 cc, 4 silinder bensin turbocharged, EcoBoost, menghasilkan tenaga 316 horsepower dengan torsi 448 Nm. Kencang nggak? Kencang. Konsumsi BBM pun relatif tidak terlalu boros untuk sebuah sport car atau muscle car. Om masih dapat 110, 1 liter bisa untuk 10 km untuk rute kombinasi. Jadi untuk sebuah muscle car sih tidak boros, tapi mungkin kalau untuk sebuah mobil normal menggunakan mesin 2300 cc 4 silinder kalian bilang boros. Tapi ingat, ini adalah muscle car. Segitu udah hemat banget. Nah, penggeraknya tentunya kalau begini kalian tahu penggerak roda mana? Penggeraknya roda belakang dengan transmisi otomatis 10 percepatan. Banyak kan? Nah, banyak. Pakai pedal shift lagi, bisa kita atur-atur sesuai keinginan kita. Tuh mesinnya. Nah, sekarang pasti udah pada penasaran kan? Yuk kita tes jalan mobil terbaru yang Om Bos impor ini. Nah, sekarang mari kita geber-geber Ford Mustang EcoBoost ini. Kita bahas satu persatu mulai dari mesinnya. Asik ya mesinnya ya. Nah, mesinnya sendiri, pertama sebelum itu Om perlu jelaskan. Ford Mustang ini yang Om Bos masukin, yang Om Bos impor, yang terbaru ini bukan merupakan sebuah Ford Mustang 2.3 EcoBoost biasa, tapi dia adalah yang high performance. Di mana high performance itu dia punya tenaga mesin sudah lebih besar dibandingkan dengan yang biasa. Jadi kalau Ford Mustang yang dulu itu Ford Mustang 2.3 EcoBoost. Kalau yang sekarang ini, yang terbaru ini Ford Mustang 2.3 EcoBoost tapi yang high performance, jadi turbonya lain, terus dia punya tenaga juga lebih besar karena juga dia punya engine manajemennya berbeda, sehingga sekarang menghasilkan tenaga 316 horsepower dengan torsi 448 Nm. Jadi benar-benar luar biasa, dipadukan dengan transmisi otomatis 10 percepatan yang tentunya dilengkapi dengan pedal shift, jadi bisa kita pilih, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Mau menjaga mobil di rentang RPM berapa, karena itu penting. Karena kenapa? Karena ini mobil turbo. Mobil turbo itu karakteristiknya kalau di RPM terlalu rendah, dia punya turbo kan perlu spool up dulu. Jadi kadang-kadang belum meledak tenaganya, belum torsinya belum pem gitu.
atau disebut dengan nama turbolag. Nah, makanya untuk menjaga mobil tidak berada dalam posisi masih turbolag atau nggak bisa optimal, kalau kita lagi di track atau kita lagi kebut-kebutan, kita perlu menjaga RPM-nya supaya tidak terlalu rendah. Makanya dengan transmisi 10 percepatan ini, rasio giginya benar-benar rapat sehingga kita bisa menjaga terus rentang mesin RPM-nya di posisi yang lag free. Kurang lebih begitu kenapa transmisinya bisa sampai 10 percepatan, banyak banget. Dan juga transmisi yang begitu banyak membantu untuk menghemat konsumsi BBM jikalau kita pakai mobil ini di jalan bebas hambatan atau di jalan tol. Jadi itu fungsinya daripada transmisi yang begitu banyak percepatannya. Jadi canggih banget, transmisi juga sangat halus, very smooth. Konsumsi BBM juga untuk sebuah muscle car sangat hemat. 1 liter bisa untuk 10 km. 1 liter bisa untuk menempuh jarak 10 km untuk rute kombinasi yang Om Bos lalui. Cukup oke dong untuk sebuah sport car, muscle car, bahkan bukan sport car, ini kan Ford Mustang. Nice. Oke, mesin 2 thumbs up, mantap. Bagaimana dengan dia punya posisi mengemudi? Posisi mengemudi sangat enak. Mobil ini kita bisa atur semua posisi setir dan posisi jok sehingga kita bisa menemukan posisi yang ideal sesuai dengan postur tubuh kita. Mobil ini sendiri fastback, jadi moncongnya panjang, belakangnya nggak terlalu panjang. Itu perlu adaptasi mungkin buat orang-orang yang baru pertama kali nyetir. Terus di mobil ini kita posisi duduknya di dalam mobil, bukan di atas mobil, jadi enak seperti menyatu dengan mobil. Jadi pede untuk bermanuver cepat bermanuver dalam kecepatan tinggi. Itu sangat pede naik mobil ini. Benar-benar memang didesain untuk grand tourer, bisa jalan jauh enak, kebut-kebutan enak, jalan berliku juga enak. Jadi bisa begini-begini semuanya benar-benar enak. Nice. Lalu dia punya NVH, mobil ini biasa aja, tidak terlalu istimewa dibandingkan dengan rival-rivalnya dari Eropa. Yang rival-rival dari Eropa pasti lebih kedap. Wajar juga karena memang ini Ford Mustang tidak didesain untuk full comfort atau untuk yang luxury coupe, tapi lebih ke arah affordable performance coupe fastback car gitu. Jadi wajar, itu memang sudah karakter Ford Mustang seperti itu. Lalu kita bicara tentang dia punya pengereman. Pengeremannya enak banget mobil ini, feel-nya pas, mumpuni, tidak terlalu mengagetkan, predictable, dan tidak terlalu juga overly sensitif sehingga kita ngeremnya sampai entut-entutan gitu, enggak. Karakter remnya pas, dewasa. Suspensinya tidak empuk, jadi cenderung ke arah keras, tapi itu juga udah expected karena memang ini mobil performance car, jadi memang expected seperti itu. Kalau terlalu empuk dia limbung. Tapi juga karakter suspensinya menyenangkan. Kalau jalannya rusak agak pelan memang berasa, tapi kalau udah kenceng suspensinya udah meredam dengan baik, malah nggak terlalu berasa. Informasi dari jalan tetap bisa kita peroleh dari setir maupun dari suspensi. Dan memang mobil ini sangat komunikatif. Drive mode-nya juga ada banyak, bisa diatur-atur. Sekarang kita di Sport Plus. Lalu dia punya setir juga bisa diatur-atur, ada beberapa modenya, steeringnya. Lalu dia punya knalpot juga, kalian tadi tahu, bisa diatur-atur. Opsi-opsinya ada 4, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi, yang menyenangkan adalah mobil-mobil sekarang seperti komputer gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan, mengatur, menyeting mobil-mobil ini untuk bisa disesuaikan dengan peruntukannya. Misalkan kita lagi mau ngantor, kita mau nyantai bisa. Kita mau lagi pengen kebut-kebutan bisa. Kita lagi pengen sama istri jalan-jalan nyantai, pacaran berdua gitu, bawa pacar, bawa istri, jalan-jalan santai juga bisa. Bawa anak, bawa keluarga juga bisa. Jadi satu mobil ini bisa untuk berbagai macam keperluan dan karakter. Itu yang menarik dari mobil-mobil baru, karena kemajuan teknologi sudah sedemikian rupa sehingga bisa mempunyai multiple karakter dari settingan-settingan ECU-nya itu melalui mobil. Jadi sangat pintar lah mobil. Ford Mustang orang bilang dulu jadul, betul, tapi yang ini sih udah sangat pintar. Ford Mustang sekarang mah udah bukan dibilang mobil jadul, udah bener-bener modern. Lalu kenyamanan kabin semua yang tersentuh kulit ya oke lah, cukup empuk gitu ya, cukup enak digenggam, cukup enak dirasakan. Sound system juga lumayan. Lalu dia punya in-car entertainment juga udah kekinian, jadi nggak usah takut nggak bisa terkoneksi dengan gadget kalian, semuanya bisa dikoneksi kemari.
Lalu dia punya bentuk juga di jalan sangat ikonik, orang semua ngeliatin karena memang Ford Mustang ini sangat ikonik di Bogor ini tempat kita sekarang lagi muter-muter. Setiap kali om lewat pasti orang ngintip, minimal menoleh atau melirik. Widih, asik kayak ini jalan turun belok kiri nih, kita tekuk. Tuh, remnya juga enak banget tuh. Luar biasa. Jadi Ford Mustang ini bener-bener muscle car yang sesungguhnya. Kebanggaan Amerika, dan juga memang hampir semua petrolhead atau pecinta mobil pasti tahu mobil ini karena memang dia benar-benar the real American legend. Nice. Jadi buat siapa mobil ini, ya tentunya buat orang-orang yang suka muscle car, pecinta mobil Amerika, pasti semua dimanjakan dengan mobil ini, pasti demen lihat mobil ini karena memang dia benar-benar mencerminkan ya kegagahan gitu. Nice. I love this car. Oke. Om merasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton. Bisa di-like kalau kalian suka videonya. Boleh juga kalian tanyakan pertanyaan di komen. Buat kalian yang belum mensubscribe channel Om Bos TV, boleh di-subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar Om Bos semakin semangat membuat video. Oke. Sampai kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. God bless you.